katanya sahabat mengerjakan nanti dia ada tadi sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi jangan dikerjakan, itu sunatnya. Ada sungai itu dia, nah ini yang jadi hilang kaumnya itu kemauan Nabi, kehendak Nabi, cita-cita Nabi nanti atau bulan ini, bulan depan saya akan begini, tapi duluan bapaknya atau ada unsur lain nanti tidak dikerjakan. Ulama mengatakan kami tidak jadi sunnah biar negara. Lagi lagi mengatakan ada sunnah dan Nabi telah bermaksud. Yang keenam itu Jibril. Dan Jibril juga terjadi tidak mendapat. Nah kita jadi kita nanti kalau bapak-bapak ini terutama yang suku ini insya Allah berpengalaman ahli ngaji, ahli ilmu, tidak mustahil ada beda pendapat itu sudah normatif itu, tapi pasti di hal-hal yang murni yang sifatnya tidak kopi tidak mungkin. Kita sepakat sudah ikrar lahir batin kita itu usul bukan siapa-siapa. Tapi kita akan dibenturkan, nanti akan menemukan satu dalil yang memang tidak langsung dari Quran dan Sunnah, mungkin dari urfun, mungkin dari kias, mungkin dari ijma, bahkan mungkin dari fatwa. Selama fatwa itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Selama fatwa bertentangan dengan fatwa gugur, semata-mata fatwa bukan dari kami. Karena membuka semua orang. Ngaji ini penting Pak. Dengan kata penting bukan berarti ini orang waktu ngaji ini kamu bukan begitu. Bukan yang ngaji, tapi yang ngaji ini wajib main, tidak boleh diwakili. Tapi kalau menyampaikan boleh diwakili. Bahkan diganti pun juga lebih bagus kalau yang itu yang dikendaki. Ini mengajinya ini wajib main, yang menyampaikan wajib dibaca siapapun. Dan menyampaikan ini harus orang yang profesional. Terus saya ini sudah bila zaman Pak, susah ya, HP nggak punya HP nggak ngerti keras. Jika Ustaz Yubinya ini nggak pernah hubungan dapat HP selama ini tahun-tahun, karena nggak punya HP nih, nggak ngerti lagi. TV pun juga nggak ngerti, nggak punya TV. Jadi tradisional murni saya, tetap kuno. Jadi sudah kegelan zaman. Manfaatkan teknologi, canggihnya teknologi, transformasi, informasi, komunikasi sudah luar biasa, tidak ada yang susah. Tapi itu mari kita renungkan, ada apa itu? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya besok kita ini tidak ada udur lagi beralasan apa sekarang ini. Kan dulu payung itu dari kertas, hujan mungkin nggak bisa. Sekarang sudah pakai dari dulu jalannya becek, sekarang jalannya aspalan. Dulu lampunya mati, sekarang saya berikan lampu berseksi nih. Sama nanti kalau lampu mati tertidur. Kenapa? Gak ada alasan. Tapi lupa kalau kita sadar, tetap manusia ini tidak akan makin baik. Tidak, karena dalil telah mendahulunya. Masjid makin bertambah dan makin megah, pondok pesantren makin megah, santrinya juga makin banyak, fakultas makin banyak. Saya lebih percaya pada hadis bahwa manusia itu beberapa hari zaman tidak makin dekat kepada Allah. Saya teruskan dulu ya. Kapan bertolak? Masih pertama ya sudah. Kemarin minum di Abu Sina ya.
Sejati amalina. Surya amat anfusina itu urusan pribadi dan akhlak anfusina. Yang sejati amalina ini urusan ibadah. Jadi cenderung urusan ibadah. Ibadah sholat, haji, nilainya itu. Yang syuri ya kejahatan diri ini minta ridho kepada Allah. Ya kita amal-amal kita ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dengan mengaji, belajar, taklim. Sekarang musim corona ini bisa lewat online katanya. Saya online tidak ngerti. Gimana tak ngerti saya. Ngerti apa-apa ya. Sekarang mencari hadis, mencari ayat apa itu waduh 1 menit sudah ketemu. Gak repot enggak? Saya berputar 1 bulan tidak ketemu. Belum karuan ketemu. Buka satu-satu. Ya. Mayyahdinillah. Ya, kamu juga kredit ya. Ya, langsung. Ya, jadi. Ya, tulisannya keliru. Mayyahdinillah. Nah, ini bayangkan Pak, ini kita internasional kita ini kan. Kita dirinya itu apalagi saya ini yang gak sekelas MT. Mayyahdinillah fala mudhillalah. Maka man siapa saja yang menunjuki siapa Allah fala mudhillah, tidak ada yang menyesatkan lahu padanya. Jadi mungkin bapak-bapak kedua putra, kedua punya istri, punya anak, punya teman, punya saudara, cek pengkondal robi saya jemput denganku. Ini selalu diutarakan ketika Nabi berkhutbah. Tapi kita jangan putus asa. Tapi kadang-kadang berpikir putus asa. Taufik kita hidayah dua, hidayah itu bisa dengan hidayah itu taufik. Tentang taufik itu Allah. Nah, kita ini hanya petunjuk saja. Bahwa Allah undang-undang begini. Yang buat undang itu kita menyampaikan undang-undang dari Allah, syariat dari Allah. Bukan kita menciptakan. Ya, tulis kita. Nabi Muhammad pun juga begitu. Tidak berhak mencipta diri. La amrukum illa amrukum. Aku tidak perintah kepada Allah adalah perintah. Bagaimana itu pun aku tidak berkata bila ada hukum Allah adalah melarangnya. Nanti buktinya itu. Siapapun tidak berhak, tidak punya kapasitas kecuali yang alamah ilmunya atau dalam luas, lalu dihadapkan kepada perkara yang pelik, itu ijtihad. Yang ahli, yang bodoh tidak boleh. Berarti nahwu, berarti usul fikih, berarti ada usul, berarti ada urut, berarti macam-macamnya hadis, atau tidaknya, minimalnya. Lalu dihadapkan kepada perkara yang pelik. Misalkan menjual buah dari pohon, jelas nggak boleh. Tapi sekarang membeli dari pohon kan pakai naik, saya gerak ke nangkai. Bagaimana ya? Nggak ada dalilnya itu. Ini serahkan kepada ulama. Boleh apa enggak? Kalau saya pikir. Jadi kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Cuma diimani. Tetap bahkan kita harus berdoakan. Mungkin ketika sujud berdoakan keluarganya, mudah-mudahan Allah mengerti, Allah berilah dia bila sedang fikir mustaqim, cara yang lurus misalkan. Adapun itu dapat punya hak, kita tidak bisa. Tapi kadang-kadang saya ini ya sering melanggar, respon dari bisa ini lupa ini, padahal lainnya ini
Mayang bilang kalau bilang. Tapi mau orang tak itu betul. Bermain dan siapa saja sesatkan para gila, maka tidak ada yang memberi petunjuk padanya. Jadi kalau memberi petunjuk itu tenang, kemudian dibahas, maka yang jangan jadi tinggi. Mohon Allah beri petunjuk. Kalau yang jauh tinggi, ini sedikit berpengaruh saja, wajar dekat. Tapi orang-orang itu petunjuk tidak dapat petunjuk. Tumpah berhenti setiap kajian dikasih uang 1.000 tidak mau. Ya kalau mau ya mungkin hanya pakai uangnya saja. Ada satu masjid saya cerita setiap pengajian dikasih uang, setiap sholat dikasih uang. Kira oke. Ya, kita tidak boleh sudut apakah ini karena uang. Ada masuk di Gresik saya kalau Jumatan dapat makan. Ditanya, apakah baru kenapa tidak? Coba binakan. Jadi kedua-duanya sudah Jumat dimakan, dimakan kok. Jadi kasih, jadi pesan-pesan batin, tidak boleh berdua. Makin kalau makan tidak boleh. Tidak bisa hati, tidak hati. Intinya kalau Allah itu berdaya, tidak ada orang yang menghalang-halangi tidak ada. Istilahnya itu sing ceramah itu gradul-gradul, gak jelas, lupa, tapi daya tangkapnya cepat. Gak pakai mic, gak bawa suara, langsung bisa respon. Tapi kalau orang itu tidak mendapat petunjuk, terangnya bagaimanapun, alimnya bagaimanapun, yang menerangkan susah untuk masuk. Bagaikan kita berbicara sama dengan batu. Enggak, khotbah Nabi yang selalu dikumandangkan ketika ada acara-acara. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang harus disembah illallah kecuali Allah. Cuma sedikit saya terangkan, banyak orang di mana saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mayoritas umat Islam begitu bagaimana? Ilah ini lain kata dari kata abada yang butuh. Alat itu sama menyembah cuma dipakai dipakai ilah. Kenapa sahabat kita kok pakai ilah? Karena pada waktu itu, pada masa itu, ketika Rasulullah SAW itu mengajak di masyarakat Makkah sekitarnya kepada Islam ini, yang sering keliru itu ibadah uluhiyahnya ini. Jadi mereka tuh gak ngaku kalau syirik, tidak ada, ya saya syirik gak ada. Yahudi Nasrani pun aku bertauhid karena Tuhannya lebih daripada satu. Nasrani Isa, anak Allah. Yahudi Zer, anak Allah. Jadi yang berdanggani, yang berpahit itu yang lebih rehat waktu itu uluhiyahnya ini. Sehingga saya jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kurang tepat kalau nanti Tuhan Rabbu itu pencipta, pengatur, pemilik, penguasa. Itu Rabbu. Dan ini bisa mana dua? Bisa untuk Allah, bisa untuk sesamanya, tergantung penggunaannya. Makanya katanya, aina Rabbuka, mana Tuhan? Tuhanmu gitu, berarti juragannya itu loh. Bukan Tuhan ditanya. Sama dengan orang Madura, pangeran Trunojoyo. Bukan pangeran aku, bukan yang pangeran Trunojoyo. Nama Gendar, nama Angkok gitu. Bukan pangeran apa itu. Allah ya. Saya bersaksi tidak ada kaki sembah. Ini tidak cukup dengan ucapan belaka. Coba kaidahnya itu al-imanu wa qawlun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dipraktekkan dengan amal mengatasi hari-hari. Itu baru tampak imannya. Nah, iman ini bisa turun, bisa
baik, bisa berkembang, bisa bahkan habis. Maka iman selalu diperbaharui. Ekonomi kita saja. Termasuk mengaji ini dalam menguburkan keimanan. Kalau saya itu mendengarkan al-iman itu menguburkan keimanan. Yang perhatikan dari hubungan manapun, kalau pengajian sepi, kosong dan sekali, lihat masyarakatnya itu. Insya Allah tidak lebih baik daripada orang yang ahli taklim semacam itu. Hidup banyak dapat ilmu. Yang ilmu kita dapat penerangan, dapat cahaya dari Allah. Berjalan dengan cahaya Allah, bukan berjalan dengan kebodohan. Jantungnya tenang, kenapa? Sudah mendapat hidayah dari Allah. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sudah berikrar, saya bersaksi bahwa tidak ada yang hak disembah. La ma'budu hidayah disembah dengan benar kecuali Allah. Ini betul-betul hati-hati. Tidak boleh kita menyembah kepada lainnya. Kita sudah masuk Islam sudah betul, tapi kalau masih membenarkan agama lain, ya salah juga. Kita sudah menyembah Allah sudah betul, tapi kalau menyembah belajar, ya salah juga. Kita minta tolong kepada Allah sudah betul, tapi kita tolong kepada Allah yang tidak punya kemampuan hal-hal ghaibiyah, ya juga salah. Ditinjau dari segi, apalagi ada tauhid takdirnya ini, wahdahu satu sama. Dikenal dengan bahasa Maha Esa, kan lebih sama Maha Esa. Maha satu, semua Maha satu, sama-sama itu. La syarika, tidak ada sekutu. La syarika, tidak ada sekutu lalu pada. Ini pikiran kita. Saat kita masuk Islam ini. Ini harus tahu dengan maknanya, tidak sekedar ngomong doang, belum dibimbing. Seperti ketika Abu Thalib mau wafat itu tidak sekedar lisan itu. Maksudnya itu esensinya bahwa supaya Abu Thalib meninggalkan agama yang mengakui. Ketika itu gak banyak berhalanya itu, cuma 4, Lata, Uzza, Manat, Balik, 4 hadisnya. Nah sekarang dibaca itu, masing-masing kampung punya berhala masing-masing. Saya dulu nggak begitu, dikira berhala yang disembahkan terus itu adalah patung, orang lalu sujud depannya. Ya orang-orang soleh, Lata, Uzza itu orang-orang soleh, orang-orang alim, wali. Mereka tidak sujud kepadanya, enggak, tidak rukuk, enggak, tidak mengakui bahwa itu Tuhan, enggak. Jadi mereka membandai mana buduh illa yuqarribuna ila Allahi subhanahu. Surat Az-Zumar ayat 3. Enggak, aku tidak nyembah mereka. Enggak sujud kepada mereka. Aku enggak syirik, aku enggak. Loh, kenapa kamu datang kepada kuburan? Ini sebagai perantara. Sama. Hal ini bukan sekarang saja. Masa-masa Al-Quran turun, sifatnya orang muslim ini telah dibukir di dalam Al-Quran, telah diabadikan supaya umat yang berkali ini ngerti. Kenapa kok diabadikan itu? Rasul Az-Zumar 3. Mana butuh illa liyuqarribuna ila Allahi subhanahu. Enggak. Ini cuma perantara. Alasannya saya orang kotor, saya banyak dosa. Maka saya datang kepada orang ini supaya orang ini menyampaikan. Ini alat kebodohan, tidak berdasar ilmu. Ini rata-rata ini bahkan itu tidak jarang ya kita mendengar syakirnya setiap hari. Rumah di masjid-masjid dan video TV. Memang syahdu
asik, menarik. Itulah apa? Dekornya setan. Dedikasi ibadahnya itu penuh dengan hiasan-hiasan, menarik hati. Itu pun biasanya dikumandangkan setelah adzan. Ini lagi. Padahal hadisnya itu atuh dan itu lainnya ada dari doa itu tidak ditolak. Ada dua harus sebagai berdoa. Yang mana asyhadu an la ilaha illallah hanya bahasa ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahid menyusun kitab namanya ada itu kitab tauhid namanya itu Fathul Majid. Hanya utek-utek la ilaha illallah. Karena masih banyak yang peserta tidak paham tentang hal itu. Ya tulisannya. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang muslim dulu dengan orang-orang muslim sekarang jauh lebih parah orang muslim sekarang. Kenapa? Orang dulu juga mau mengucapkan bukan mereka gak fasih, gak ngerti bahasa Arab. Karena ngerti konsekuensinya kita mengucapkan dengan saja bahwa saya harus begini, bahwa saya harus meninggalkan segala yang selama ini kita sekutukan dengan Allah. Kita minta kepada Allah. Dunia perdukunan kita tinggalkan. Ngerti, gak mau. Nah sekarang baru gak ngerti lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi artinya jiwanya apa maksudnya. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya. Hamba ini sama dengan kita. Ya tidur, ya ngantuk, ya sakit, ya keluar darah, ya mati. Bedanya Nabi itu maksum, dapat wahyu. Ada bentuk manusia ya. Contoh ketika terjadi perang Uhud, Nabi merintah supaya perang Badar, maaf sejarah memang saya nol. Yang baca sejarah tidak baca khusus. Ketika Nabi merintah supaya ada di bawah, ternyata di atas ada sumur. Nabi nggak tahu ada sumur. Dia dulu, saya tanya, iya. Nah, pasukan kita kok disuruh turun ya dulu? Iya. Ini wahyu atau pendapat? Saya kan pendapat sendiri. Waduh, saya nanti di atas ada sumur. Nanti kalau nanti dikuasai orang kafir kita kalah. Nanti nggak tahu kan. Termasuk Umar sendiri ketika ada tahu ini seperti ini, mungkin sekarang ini. Ketika Umar masuk itu bingung. Gimana ini? Ada sahabat lain memberitahu pada Umar sudah canggihnya begitu. Itulah manusia ya. Begini ya, menurut ini kalau ada penyakit seperti ini yang di dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh masuk tuh. Umar juga menerima, padahal Amirul Mukminin orang nomor satu di Islam. Itulah keputusannya. Makanya Nabi Muhammad jangan disetarakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanusiaan, tapi dalam perintahnya sama, ati'u wa ati'u rasul. Dan Nabi itu hanya perantara penyampai, tak akui. Karena siapa? Allah. Aku berarti tak tahu. Punya wewenang, punya hak. Adapun kepada ulama tidak mutlak. Selama ulama ini perintahnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sulit, wajib kita tidak ada alasan untuk menolaknya. Alasan yang tidak sah ini tentunya. Yang menyampaikan tukang beca, menyampaikan tukang ngarit, yang menyampaikan cuma jualan untuk uyuh, misalkan tukang jahit, lalu menyampaikan apa nih jahit, kan begitu. Dengarkan baik-baik, tanyakan. Kalau sudah yakin bahwa hadisnya ada, sohi,
dan sudah betul syaratnya, tidak ada alasan kita untuk meninggalkannya karena omongan orang. Itulah dalam kita ini berakidah yang benar. Ada itu bersyair tapi intinya sirik. Ya Muhammad najina min hawiyah. Wahai Muhammad, selamatkan aku dari api neraka. Itu berdoa sekarang. Ya kalau kita ingin selamat, ya kita ikutin lah. Katakan Muhammad. Cukup sih. Tidak boleh melampaui batas. Kamu cinta kepada Allah. Ya, ini buktinya ini. Dan untuk mengikuti aku ini tentunya tidak ngomong kurang. Dan kita pelajari perintah apa. Saya diperintah apa dan saya dilarang apa. Tapi tanpa membaca taklim atau tanpa membaca kitab-kitab, kami tahu gitu diperintah apa. Ini tentunya kita ini terus kita jangan keluar dari jemaahnya. Man arada maka jannah pada zalil jemaah. Siapa saja yang ingin tetap masuk surga jangan keluar dari jemaahnya. Maknya jemaahnya sahabat ketika itu. Nah kita ini menggabung rayu ke sana. Kita jangan keluar dari jemaahnya sahabat. Sekalipun kita berjamaah tidak sejaman. Bahkan Rasulullah hadisnya itu pernah ngomong-ngomong sama sahabat, siapakah orang yang berhebat dan dia terhamba Allah? Langsung jawab malaikat Nabi. Ya wajar malaikat, gak makan, gak minum, makannya di tasbih, gak punya nafsu dekat dengan Allah. Itu siapa Nabi? Cari siapa? Sampai Nabi wajar saya Rasulnya pilihannya. Anak-anak hati saya sudah dibersihkan oleh Allah. Ya kalau gitu kita dan ya wajar kamu itu ketemu saya setiap hari. Wajar kamu itu. Terus siapa Nabi? Karena Nabi menerangkan besok pada akhir zaman sudah rusak-rusaknya manusia menjelang datangnya hari kiamat, syariat sudah banyak yang dilupakan. Gak tahu wajah saya, gak tahu negara Arab ke Arab, gak tahu salaman dengan saya, masih percaya kepada apa yang saya bawa. Itulah orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita ada di situ. Gak pernah jumpa Nabi, gak pernah bersalaman dengan Nabi, bahkan tidak pernah ke Arab. Kalau ke Arab yang mungkin tidak menjadi penduduk sana, apalagi sekedar umroh di saya cuma 9 hari aja, berapa hari aja? 9 berapa hari bukan? Berapa hari di Mekah? Sepuluh. Tangan lalu itu pun hanya ada di hotel rapat keluar, ya ibadah tuh, haram, balik lagi itu. Tidak terkait dengan penduduk Arab. Tapi sebaliknya Pak, orang Arab bukan jaminan masuk surga. Abu Lahab itu orang Arab, Abu Thalib orang Arab. Bahkan orang katanya matinya di dekat dengan Ka'bah katanya. Wah, Arab tidak tahu isinya. Ya tetap masuk neraka. Bahkan Abu Thalib pamannya Nabi, gak beriman kepada Rasulullah. Ya tetap neraka. Seperti ini kita tidak bisa, tapi tetap dengan kita itu amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan. Cuma beda, kalau amar ma'ruf itu kalau orangnya itu nggak mau, biasanya nggak marah dan gampang dilakukan kapan saja. Tapi kalau mungkar mikir-mikir kapan ya
yang tepat saya melarangnya. Ngomongnya dipikir dulu, mau ngomong apa ya? Sing enak bagaimana, intonasinya enak bagaimana. Sudah dirancang sedemikian rupa, dipikir-pikir sematang-matangnya, ini masalah. Kalau kita jika makanya kalau ada punya kemungkaran, coba dengan bisa. Kalau bisa dengan bisa. Kalau bisa dengan hati. Bagaimana dengan hati? Tunjukkan sikap tidak setujunya. Jangan menunjukkan sifat loyalnya. Ini berarti. Kalau perlu jangan ada di situ. Kalau memungkinkan tidak ada risiko yang besar, tinggalkan saja. Kalau bisa Pak, kalau bisa ya ngobrol. Kencang ya kencang, tapi jangan terlalu kencang. Karena ada rusuh, ada gemurah, ada musyakot. Ini kaidahnya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan mu'adzaman. Hukum itu beredar adanya ilah dan tidak adanya ilah. Ini beda. Kalau ada ilah, hukum tidak boleh hukum. Tapi kalau ada ilah, tolong jangan dipermasalahkan sampai atokar sampai akhir satu masjid beda pendapat abesa gara-gara sholat jarang. Itu ada ilah. Kalau saya dipilih, yang nggak mau saudara silakan cari yang rapat itu aja. Semua tahu bahwa sholat itu harus rapat, harus apa? Lurus tahu. Karena hanya ilah. Dan satu sisi memang kita wajib taat kepada pemerintah. Karena pemerintah sudah betul itu menjaga rakyatnya supaya tidak terdampak penyebaran ya ini corona ini. Ada begitu. Ya lamin juga begitu suatu rapat satu arang. Ya kalau nggak mau arang, ya silakan Pak dari luar saja nggak apa-apa. Nanti saya ke corona selesai cari lagi Pak. Karena ini sudah situasi berubah. La yungkaru ta'wilul agami ta'wilul asman wal makam. Tidak dapat dipungkiri satu ketika terjadinya perubahan hukum disebabkan tempat dan masa. Tidak memungkinkan. Contoh lagi ketika kita ini kencing manis, dokter ini dipotong kaki dia, dipotong pada jangan memotong kaki, melukai aja nggak boleh. Karena ada yang baru bisa, kalau dibiarkan bisa ini. Terus nggak tahu ini dokter seorang perempuan hamil mati bayinya hidup, sudah berumur. Ya terpaksa apa itu? Tas. Iya. Mereka boleh menyakiti kita asal untuk masa. Jadi kita bilang yang perlu ditegasi itu orang terang-terangan nantang dalam hukum dan mereka nggak punya ilmu, nggak punya alasan kok itu dalil nggak punya. Jadi perlu kita tekankan karena hanya beda pendapat seperti itu. Kalau nggak mau ya sudah lah, kalau mencela. Yang mencela bisa mencela juga, yang arang juga mencela yang rapat juga mencela yang karena masing-masing punya alasan. Nah teman saya itu saya dibantah bisa, kenapa tak bantah kok arang-arang? Ya kita akan takut ini. Orang sekarang kan tidak dapat, yang begitu ada. Saya juga ambil sedikit. Nah, kalau sarang kan dapat. Enggak kok. Coba ke kanan semua. Begini diseluruhkan kan? Ini benar tak gini. Bagaimana kalau salaman? Oh salaman setuju, untuk tadi setuju kok. Ajukan saja. Kan ini perintah aturannya jangan dicuci begini kan sudah selesai. Kenapa kok tidak bersalaman? Tanya.
Biasanya kalau kumpul ini saya tanya dulu, gimana Pak? Mau nggak salaman? Mau nggak salaman? Kalau ya sudah mat saya. Rame-rame seperti ini. Kadang-kadang bilang begitu, nggak mau salaman ya sudah itu saja, sudah selesai, nggak usah. Situasi yang tidak memungkinkan. Oleh karena ini saya berdoa, mudah-mudahan kalau online cepat selesai agar kita normal kembali. Pasti ada dampaknya ini, ekonomi. Jangan orang-orang kecil di saya, orang besar pun dia sudah terganggu. Jadi kembali ke kitabnya, Muhammad itu abdu, hambanya, hamba sama. Tapi ini Rasul dan utusannya jangan disetarakan sama dengan kedudukan Allah. Bahkan ada ulama berpendapat gambar yang ada Allah Muhammad itu nggak mau, karena disejajarkan katanya menurut istilah beliau. Ada lagi mengatakan boleh, tapi Allahnya ada di atas, Muhammadnya ada di bawah. Sebenarnya pendapat nggak apa-apa, yang penting tidak dijejerkan begini. Satu Allah di sini, Muhammad ada di sana. Tuh alasannya. Ini sama-sama cerita. Yang nggak mau ya silakan. Ini bidang cenderung. Alasannya di surat apa? Alamat surat apa ini? Alamat surat Al-Insyirah. Itu alasannya yang bolehnya ini. Yang tidak boleh artinya takut jatuh kepada, bisa kira enggak. Langsung kuat tauhidnya sekali itu dipajang nama Allah dan Muhammad tidak mungkin terbawa oleh pajangan Allah dan Muhammad, terus kuat tauhidnya. Tapi karena mudah tauhidnya sih jauh ke yang memangnya. Ya saya khawatir. Nabi Muhammad berlebihan, Nabi Muhammad itu hidupnya tinggi, alisnya seperti dan sebagainya itu. Nabi Muhammad tidak pernah disentuh penyakit, macam-macam. Nabi Muhammad mendengar goresan di langit, ya sudah. Nah ini khawatir, terus disejajarkan dengan statusnya abduhu wa rasul. Sudah meningkat dijadikan dan kedua. Nah begitu rusak kita ini. Amma ba'du, adapun sesudahnya tadi, sesudahnya 2 kali pertemuan ini, nah sekarang baru masuk materi, masuk mata, membuka mata itu isinya. Masih apa mengantar? Kata apa kata mengantar? Tamhid ya, kata mengantar. Tamhid, kata mengantar. Fahadihi makan ini, fahadihi makan ini. As'ilatun, persoalan, masalah, kasus, matun yang penting, amat penting. Sebelum kita memasuki cara belajar sholat, cara wudhu, yang benar akidahnya jangan ditinggalkan. Beda dengan pada masa-masa Quran turun, baru ada perintah sholat itu ketika Nabi Muhammad Isra. Sebelumnya itu belum ada. Kalau ada perintah sholat masih melaksanakan syariat yang lama, itu sholat malam. Betulnya inna a'toina kal-kautsar itu di Mekah itu pasoli itu belum sholat malam, belum sholat waktu ini ya, Wanhar itu sebenarnya masih ibadah lama yang diabadikan. Sekarang ibadah normal itu di Mekah. Ini banyak kalangan kaum muslimin ini hanya cenderung ceramah-ceramah belaka yang tidak menyentuh urusan akidah dan tauhid, sehingganya sampai usianya lanjut bahkan sampai mati nggak ngerti tauhid. Ini celakanya ini. Kalau ada orang yang memegang tauhid dengan benar lurus, mencelanya mati-matian. Dituduh Wahabi, dituduh bukan ahli jamaah, dituduh
sesat, dituduh aliran aneh, dituduh aliran musuh, macam-macam. Tapi mereka tidak berdasar. Orang ini kan memfonis itu salah, tentunya bawa dalil bahwa si Ali salah karena bertentangan dengan dalil ini. Misalkan bukan semata-mata salah tapi tidak sanggup memberikan solusi, menunjukkan dalilnya, petunjuknya bahwa itu memang betul-betul salah. Ini penting masalah kita. Fil aqidati, di dalam akidah. Akidah secara bahasa adalah ikatan perjanjian. Akidah akad nikah, ikatan. Jadi sudah terikat bahwa saya tidak akan menyebutkannya, bahwa saya akan menyembahnya, bahwa saya akan membenarkan agamanya, yaitu agama Islam. Dan seluruh nabi-nabi dari Adam hingga terakhir ini tetap agamanya Islam. Kalau akidah dengan keyakinan salah kan? Secara nabi benar, secara nabi benar. Keyakinan iman pun dia percaya. Jadi ada mana dua, ada makna lafzi, ada makna istilah. Lugah dan istilah itu diketahui. Ada memperdebatkan masalah itu, bingung saja. Kita mau tanya, ya, tinggal dunia, meninggal dunia itu yang benar mana? Bingung gitu. Jauh. Karena pada innalillahi wa inna ampunat ke dunia. Bantai enggak. Kau meninggalkan dunia. Ya. Kenapa kok begitu? Dan dia itu masih ada di dunia. Itu artinya. Ya enggak juga. Dunia sudah kita tinggalkan, sudah pindah ke alam barzah. Saya jawab itu sama saja, Pak. Oh, saya disalahkan. Malah saya tambah parah ya jawabannya. Karena satu di kampung itu kalau menjalankan itu telah meninggal dunia, yang satunya telah wafat. Almarhum Jaja ini sampai sekarang saya nggak ketemu dalilnya itu, kata almarhum ini. Dari mana selesai ini? Saya tidak menyalahkan, enggak. Sudah ulfun ya. Cuma sayangnya kalau orang mati jahat nggak sholat kafir, almarhum juga. Almarhum ini orang yang dikasih dirahmati. Ya mudah-mudahan almarhum mungkin bisa, mudah-mudahan almarhum mungkin masih bisa. Ini kontrak almarhum bisa, oh ya sudah pas. Ya kita ikatan gitu. Ujibu, kami jawab. Ujibu kami jawab. Kami. Aku kok kami. Lisan itu. Aku ya. Ada atasnya. Ini ada soal jawab nanti. Jawabannya ma'adik dalil, ma'a berserta dikri penyebutan adani dalil. Dalil secara bahasa petunjuk yang menunjukkan lugatnya itu isim fa'il. Dalilun fa'ilun. Dikata adalah jadinya bina mudhaf secara nahwu. Cuma tengah-tengah kalau dalla itu menunjukkan, dalla itu sasa. Ya, kalau dalla itu hina, kalau dalla itu teduh. Payung itu gitu loh. Gasak dalkafi alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Kamu aja ada kafi. Ini akidah ini kan? Iya. Ya. Ma'a beserta atau bersama zikri penyebutan dari dalil minal Quran, dari Al-Quran. Yang beruncak dari kitab, yang disalahkan. Kadang-kadang itu sebut kitab, kadang-kadang Al-Quran, kadang Al-Furqan, kadang-kadang ya zikr, kadang-kadang itu. Empat ini. Cuma di sini populer Al-Quran.
wal hadis dan hadis. Hadis itu sudah bahasa adalah informasinya perjalanan Rasul nyampe kepada kita melalui sanad-sanadnya, namanya hadis itu. Kalau ada informasi beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu salah satu sanadnya malaikat Jibril, orang yang tidak pernah salah. Tapi kalau hadis itu banyak sanadnya itu. Dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Bukhari, Tirmidzi itu lebih dari 10 kadang-kadang itu sanadnya. Bisa kalau baca hadis mana hadis sana itu baru kepada itu pun tidak cukup, hadis sana harus tidak cukup, masih ada lagi, nanti ada mustalah hadisnya. Sudah ketemu selamat ya sudah solihin dari kahaji dari tiron bapak siapa namanya pakai apa Tubat. oh iya Pak Tuban ya pensiun nggak pensiun nggak Mulai pensiun lo yang gue saja. ya. Terus gitu Pak Tuban kepada sampai kepada itu diselidiki nanti kalau ada salah satu ini yang cacat hati gugur satu saja. Sekarang solihin di bagus ini jujur ini sudah hadir bagus ini ketiron maaf contoh atau dari contoh deh kenapa orang pengen najam di dunia lah gugur itu tapi gugur semua ini dikenal dengan hadis dong. Nanti ada 6 tersendiri ini nanti tidaknya ilmu hadis contohnya gitu loh. Apalagi Diron ini terkenal orang jahat misalkan gubernur sih Fulan. Si Fulan. Ya si Fulan ya. Itulah. Ini nggak boleh sebenarnya orangnya dia jadi. Terus orangnya hadis. Itu dilingkai dia Pak Haji itu. Saya mendengar kabar dari Tubat. Itu katanya Pak Haji ini. Diselidiki itu Pak Haji ini ternyata mau dimulai itu Tubat. Usut punya usut ternyata Pak Haji ini benar dari Diron. Nah, namanya hadis jelas katanya itu. Ada seorang cacat disembunyikan takut ketahuan cacatnya. Beda dengan mengkoti, beda. Mengkoti putus. Salah satu yang putus nggak ketemu. Iya putus. Putus itu mengkoti yang di sahabat itu. Nanti bab bidang hadis ini berakidang. Nanti dikaji bab ilmu hadis. Katanya putus. Nanti. Dengan ketiga. Putus. Jadi kalau hadis tuh Pak, jangan asal-asal hadis, cek lagi dinding kecelik, ya, ya nggak apa-apa, jadi nggak sengaja terjatuh kepada hadis. Tapi senantiasa kita selalu bergandeng tangan dengan orang-orang ahli hadis. Saya akan tanya, Pak Panto ada? Iya, ya saya orang-orang yang ahli bidang. Ya, ini sudah bisa nih Kak Haji mau pindah, ya. Inilah, namanya ngaji harus sabar. Targetnya kita mendapat pahala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin ilmu itu kita hatamkan, gak mungkin. Saya pun gak hatamkan. Ya, akhirnya itu dah yang dapat kami sampaikan. Ya, kalau sekiranya itu ada hal-hal yang kurang pas, ya dipaskan. Asalkan tidak nabrak dengan hadis. Kalau B jadi kurangi, kalau kurang ya ditambah. Saya manusia biasa, pasti ada salahnya. Kalau tidak salah berarti saya ini. Yang mungkin yang ini buktinya ini kurang hebat bagaimana ini? Disusun kitab ini. Saya baca tahun aku di pertanyaan cara satu ini. Ya sering Ustaz itu menjadi salah. Sering kita ngaji kitab apa itu? Interlokal itu. Itu ada salahnya. Ya kami akhiri. Karena banyak akan mengajar. Bisa yang kayak itu yang kayak itu.